Satu abad NU kemarin mengeluarkan sebuah resolusi yang disebut dengan fikih peradaban. Nah, ini mengundang kontroversi. Kontroversinya ada nikah. Mengapa merujuknya kepada piagam PBB? Ah, ini kayak saya serang nih. Sarang somosona NU ini kayak serang. Padahal dasar dari setiap fikih itu harusnya Quran dan hadis. Tapi mengapa salah satu piagam PBB tahun 1945, UN Right Declaration for Human Right, itu menjadi salah satu rujukan dari fikih ini. Pertimbangannya adalah begini, karena saya juga ikut terlibat dalam fikih peradaban kemarin di Surabaya. Pertimbangannya adalah ketika resolusi PBB tahun 1945 ini dibuat, tidak ada orang yang berani mengatakan intoleran, tidak ada orang yang berani mengatakan radikal, tidak ada. Setelah keluar resolusi PBB tahun 1945, manusia, orang di bumi lalu berteriak, kita harus menolak intoleransi, kita harus menolak radikalisme. Setelah ada deklarasi ini, itulah mengapa kemudian NU memutuskan ini harus juga menjadi rujukan secara maqasidus syariah. Apakah ini bisa dibenarkan secara syariah? Karena bagaimanapun kalau kita mengacu kepada konsep Nabi ketika menguasai Madinah, mengapa Nabi kemudian membuat satu piagam Madinah untuk mengikat semua orang yang berbeda? Karena kita memang harus bersatu dalam kemanusiaan. Nih, ini pertimbangannya. Itulah mengapa dua orang profesor, satunya orang Yahudi, satu orang Skotlandia, menulis tentang sejarah Nabi. Asmaipun Maxim Robinson, nikah orang Yahudi. Yang kedua adalah William Montgomery Watt. Dia mengatakan bahwa Nabi ini orang paling cerdas pada zamannya karena dia berhasil menyatukan banyak orang yang berbeda, mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj, mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah, dan mendamaikan pendatang dan penduduk pribumi di Madinah yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, ini kemudian diikat oleh Kanjeng Nabi menjadi satu ikatan bersama dalam piagam Madinah itu. Nah, piagam PBB kurang lebih sama influennya, sama pengaruhnya terhadap manusia di bumi, sehingga kemudian manusia di bumi ini setelah deklarasi PBB kemudian paham tentang hak asasi kemanusiaan dan sebagainya. Jimin Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, orang nikah enteng memerangi bangsa yang lain, saling bantai sama yang lain. Lalu kemudian setelah keluar deklarasi ini membuat peradaban baru yang disebut dengan Novus Ordo Seclorum. Nikah saya sebut dengan tatanan dunia baru tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nah, ini pertimbangan NU, kenapa deklarasi PBB dijadikan sebagai satu rujukan tanpa harus mengkhianati maqasidus syariah. Nah, tapi kenapa mek cuma khilafah yang diterangkan di dalam resolusi itu? Karena mimpi politik yang bernama khilafah inilah yang memecah belah umat Islam di seluruh dunia hari ini, yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan kekerasan, aksi-aksi radikal, aksi-aksi ekstrim, aksi-aksi teror. Karena kemudian mimpi-mimpi politik khilafah inilah yang kemudian membentuk firqah-firqah baru di dalam Islam. Tujuannya mungkin sama, ingin menegakkan khilafah, Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Tapi kalau khilafah tegak di Indonesia, percayalah mereka yang akan saling berperang satu sama lain. Akati Taliban di Afghanistan. Mungkin nikah Taliban nikah menguasai Afghanistan. Nah, keduan musuh, keduan asmaipun aliansi utara dan ISIS Khurasan pada Islam ini. Nah, ini kemudian yang membuat pertimbangan bagi NU bahwa mimpi khilafah ini harus dibuang jauh-jauh, karena dengan mimpi khilafah, mimpi politik ini kita mudah terjebak dalam geopolitik global yang dibuat oleh negara-negara adidaya. Ini kayak itu nih kah, bigula. Makin nih ke para pemilu nih lawaladi. Ini pasti ada kepentingan operasi intelijen, entah dari Amerika, entah dari Rusia, entah dari Inggris, negara-negara persemakmuran. Ini semua ikut bermain. Supaya apa? Kule sarang pencendengan sedaja nika make pada NU bisa saling ngamoso. Marga kenapa? Dukungan capresnya berbeda. Nih hanya gara-gara orientasi politik, meskipun agamanya sama, tafsirnya sama, bisa saling ngaperakin. Ini kata nih kak, neng Mekkasan beda, isu menab beda. Sepora pada tahlilan, pada molodan, pada ziarah kubur, pada
pada menghormati habaib, tapi hanya gara-gara perbedaan orientasi politik bisa saling serang, saling bermusuhan dan saling mengkafirkan. Ragara situnga NU, situnga FPI. Nikah semua korban-korban politik. Cek toro akin nikah. Sepora. Tore, jangan mau kita itu terjebak dalam berbagai strategi orang barat yang hanya ingin memecah belah kita. Menabi NU nikah tumbang, empon Indonesia nikah tumbang. Empon nikah. Nikah peserese ada buka nikah Phil Caruso, seorang Tillman scholar dari Harvard University. Mengapa NU itu menjadi penting bagi Indonesia? Karena NU ini adalah perekat dari semua perbedaan di Indonesia, termasuk perekat dengan Muhammadiyah. Nah, mengapa kemudian NU ini menjadi penting? Karena NU ini diajari oleh para ulama NU untuk tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Ini kan nih, Debuna Phil Caruso. Dan orang NU tidak dididik untuk sibuk menghitung dosa orang lain. Ini kan nih. Dan orang NU tidak pernah diajari untuk mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Ini kan nih. Dan kemudian yang keempat adalah mengapa NU ini menjadi penting? Secara track record NU tidak pernah mengkhianati Indonesia sedikit pun. Wahabi saya meletup bom dari tahun 2000 kantos 2000 sangat ini Wahabi saja. Bom JW Marriott, bom kedutaan Filipina, bom Ritz-Carlton, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Tentena, bom Malam Natal, bom Kampung Melayu, bom Sarina. Ini saja produk Wahabi ini. Dari tahun 2000 kantos 2000 sangat. NII Kartosuwiryo memberontak di Jawa Barat, Andi Aziz memberontak di Makassar, Kahar Muzakar memberontak di Kalimantan Selatan. NU toman ketika pemberontak tak toman. Bahkan pada zaman Soeharto NU diawasi, digencet, diintimidasi. Bahkan ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU dibuat pemimpin tandingan asmaipun Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung di Tasikmalaya tahun 94. Karena memang NU tidak boleh besar pada zaman Soeharto. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak konstitusional pun pola beda orang NU saya berontak. Tak ada. Datang ke Monas tak ada. Orang NU tak ada seperti Monas Limin, tak ada. Bahkan Gus Dur mengatakan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian karena negara ini jauh lebih penting. Ini kedebuna Gus Dur. Timangkan banyak gerakan-gerakan Wahabi Salafi, gerakan Ikhwanul Muslimin, gerakan Hizbut Tahrir. Ini semua ingin menyerang NU dan ingin menumbangkan NU supaya apa? Kalau NU tumbang, negara ini dengan mudah bisa dikuasai. Nah, nikah seterakhir dan kula pesan ada para panjenengan saja. Mari jaga kebersamaan NU ini. Mari jaga. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik barat yang kemudian menjebak kita ke dalam caci maki, kebencian dan permusuhan. Pola agama nikah tidak dibuat untuk memusuhi orang lain. Agama ini dibuat oleh Allah, diturunkan oleh Allah supaya manusia tertib, supaya khairun nas anfa'uhum linnas, supaya manusia ini bisa menghargai manusia yang lain dan bisa membangun kedamaian di antara semua umat manusia di muka bumi. Makanya debuna Kanjeng Nabi Islam nikah kotu teti bisa teti agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Nah, nikah menabi kalaban beragama Islam kemudian pancen dengan nikah boci ke orang, nyalian agama orang, menghina sesembahan orang lain padahal jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran. Saya rasa tertarik ada Islam, tak ada. Tina akid makereng Islam ate pelok lebur da Islam TV. Nikah lebennya pun. Nah, nikah mari jaga Islam ini dengan ilmu pengetahuan, jayakan Islam dengan kebangkitan ilmu pengetahuan seperti pada abad pertengahan dulu, dan mari reposisi fungsi Islam ini ke dalam kedamaian, kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat manusia lainnya tanpa melihat latar belakangnya.